stars. Salam hebat dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Paulina Carolina Kiwilaa, adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan ketiga tahun 2023 pada Universitas Khairun Ternate dengan nomor peserta PPG 2016-9956-4203 NIM 10190230164 akan melakukan praktek pengalaman lapangan pada SMA Negeri 13 Maluku Barat Daya, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku, dengan membawakan materi sistem pencernaan makanan dengan submateri uji zat makanan. Terima kasih. Kalwedo. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar semuanya? Baik. Ya, baik puji Tuhan, semoga dalam keadaan sehat. Ya, kita akan memulai pembelajaran di hari ini. Namun sebelum kita memulai, Ibu minta Nendi bimbing kita dalam doa. Ibu serta teman-teman sebelum kita memulai pelajaran, mari berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik atas pendengaran dan firman Bapa. Di saat ini kami akan memulai proses belajar mengajar. Lalu Engkau berkati memberkati pelajaran kami. Melatih Tuhan supaya nantinya ada tes kami dapat menyelesaikan dengan baik Bapak. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Terima kasih Mendi. Ya, ketua kelas, kehadiran anak-anak di hari ini bagaimana? Satu izin. Satu izin atas nama Ariel Tanewa dan Karisma Mulyati. Ariel Tanewang. Dan Karisma Mulyati. Sakit ya? Iya, Bu. Karis juga sakit. Iya. Ya, anak-anak, Ibu minta Anda merapikan meja kursi. Kemudian ada sampah yang ada di bawah meja atau di bawah kursi. Kalau mau angkat, dipungut dan dimasukkan dalam tempat sampah. Ya. Kemudian yang kemejanya masih di luar, kalau masih jangan rapi ya. Ya, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, untuk membangkitkan semangat kita, mari kita semuanya berdiri. Kita akan ada dalam ice breaking. Jadi ice breaking ini kuncinya yaitu benar salah, ya. Jadi misalkan Ibu bilang tutup buka, Anda jawabnya tutup tutup, ya. Itu rumusnya. Jadi rumusnya benar salah. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Semuanya fokus ya. Kita mulai. Tutup buka. Buka tutup. Tutup tutup. Buka buka. Tutup buka. Buka tutup. Jangan kita kawal untuk selamat duduk. Mendi.
pencernaan makanan pada manusia dengan submaterinya yaitu zat-zat makanan. Ya. Cindy, mengapa kita butuh makanan? Untuk mendapatkan energi sebagai sumber energi. Untuk mendapatkan energi, ya, sebagai sumber energi. Jadi makanan itu sebagai sumber energi. Tio, kalau dari Tio, tadi kalau dari sini yaitu tubuh membutuhkan makanan untuk mendapatkan energi karena makanan merupakan sumber energi. Selain itu kira-kira menurut Tio apa? Untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Berikan nafas dulu. Jadi jawaban dari Cindy, dari Tio itu benar ya? Ya, jadi tubuh membutuhkan makanan yang pastinya untuk mendapatkan energi. Coba Anda bayangkan jika dalam sehari Anda tidak makan, yang pastinya tubuh akan terasa lemas. Kemudian tidak dapat melakukan aktivitas. Ya, baik. Nah, Siska, zat apa saja yang terdapat di dalam makanan? Ada karbohidrat, protein, Protein, lemak, vitamin, air, dan minyak. air dan mineral. Ya. Dari Kefra Sama juga. sama. Samanya yaitu Karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan juga air. berikan aplaus. Ya, baik. Jadi zat-zat yang terdapat di dalam bahan makanan yaitu berupa karbohidrat, protein, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Itulah zat-zat yang terdapat di dalam bahan makanan. Tujuan pembelajaran kita yaitu setelah mengamati video, siswa mampu melakukan praktikum uji bahan makanan dengan benar. Setelah melakukan diskusi kelompok, siswa mampu menganalisis kandungan zat yang terdapat pada berbagai bahan makanan dengan benar. Dan setelah melakukan praktikum, siswa dapat membuat laporan tertulis dan mempresentasikan hasil praktikum uji bahan makanan dengan benar. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita di hari ini, ya. Ya, jadi langkah-langkah pembelajaran kita di hari ini kita akan ada praktikum, ya. Yang pertama kita akan ada dalam uji karbohidrat. Itu kita akan melihat amilum dan glukosa, kemudian uji protein dan uji lemak, ya. Jadi ada 3 pengujian pada pembelajaran di hari ini, ya. Langkah-langkahnya yang pertama kita harus siapkan bahan, yaitu terdiri dari adanya nasi, ada roti, kemudian ada pisang, ada telur, ada minyak, ada kacang tanah, kemudian ada larutan. Nah, kita tidak punya larutan piling A, piling B, kita juga tidak punya diuret, ya. Kita juga tidak punya benedik, maka kita gunakan larutan iodin, ya. Jadi iodin pengganti larutan lugol. Kemudian untuk pengujian proteinnya kita menggunakan alkohol, ya. Itulah itulah bahan-bahan, kemudian alatnya. Di sini kita akan gunakan blender untuk menghaluskan setiap bahan yang ada. Kemudian ada rak tabung, ada tabung reaksinya, ada pipet tetesnya, kemudian ada juga gelas ukur atau gelas minyak, ya. Itu alat yang kita gunakan pada pembelajaran di hari ini, ya. Sebelumnya kita akan ada dalam pretest, ya. Nama kelas. Untuk mengukur kecapaian pembelajaran
In this video, we're going to be looking at the tests we do for different biological molecules, sometimes just known as food tests. We're going to be investigating fruit juice, egg whites, starch, regular cooking oil, and we're also going to use distilled water as a control. The principle behind this is basically to find out if those different samples contain biological molecules such as starch, protein, etc. In order to do that, we're going to need to use DC-PIP, ethanol, Benedict's reagent, Biuret, and also iodine. Let's start with the iodine test, which is the test for starch. First, take your iodine solution and add it dropwise to each of your samples. Notice that the iodine is a kind of orangey colour, and when we add it into our samples, that orangey colour remains until we add it to the starch solution and there's a clear blue-black change in colour. We continue adding this to all of our samples, and amongst all of them, starch is the only one that shows a positive result. So to summarise, we use iodine to test for the presence of starch. You add it dropwise to each of your samples, and it turns blue-black if starch is present. Next, let's look at the Biuret test for the presence of proteins. Take your Biuret solution and add it dropwise to each of the samples. If we give it some time for the reaction to take place, we can see in the egg white it turns a sort of purplish violet colour, and that suggests that protein is present. So to summarise, use Biuret solution to test for the presence of proteins, add it dropwise to your samples, and it'll turn purple or lilac colour if protein is present. The Benedict's test is the test for reducing sugars. Glucose is an example of a reducing sugar. First, you take your Benedict's reagent and you add it dropwise to each of your samples. It's a good idea to label each of your samples for this test because you're going to need to put them into a water bath and they might get mixed up. For your water bath, there's a number of ways to do it, but the easiest way is to just boil the kettle and fill up a beaker with hot water. Put each of your samples into the water bath and then wait for a while. It does take some time for a reaction to occur, but if we watch this speeded up, you can see that one of our samples is clearly turning a kind of yellowy orange colour, and this indicates the presence of a reducing sugar. When we put them back into the test tube rack, we can see that fruit juice is the only one that's actually reacted to this, suggesting that it contains reducing sugars. So, to summarise, we use Benedict's reagent to test for the presence of reducing sugars. Add several drops to your samples and then put them into a water bath. Depending on how much reducing Bahan apa saja yang digunakan pada zat makanan yang ditampilkan pada kegiatan. Untuk bahan-bahan itu menggunakan cairan daging, gulai, dan nasi. Dan untuk bahan yang diuji itu terdapat cairan dari nasi, kemudian minyak untuk variator lemak dan Ya, itu dari Dani. Coba dari Siska. Bahan apa saja tadi? Ada lemon, Air lemon, ada susu jalur, ada tepung kanji, ada tepung kanji, terus ada minyak. dan minyak. Ya, jadi itulah bahan-bahan yang digunakan pada praktikum uji bahan makanan, yaitu pada karbohidrat, protein, dan makanan vitamin, dan juga sempat gizi vitamin. Ya, ibu akan bagi kalian dalam 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, silakan kelompok satunya di bagian sini. Kelompok 2, air bergegas. Ya, dalam pembagian kelompok ini, ibu akan bagikan KPD. Setelah itu akan ada dalam praktikum sementara 2 mengerjakan KPD sehingga waktu bisa terjawab, ya. Ya, silakan.
presentasikan hasil uji coba kami. Kami mohon saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini di tempat kami kalau buat kami menguji bahan-bahan makanan dengan ujian yaitu menguji amilum, kemudian protein dan juga lemak. Untuk itu saya menjelaskan yang lemak terlebih dahulu, di mana dalam uji lemak kami menggunakan kertas sebagai kertas buram. Di mana kalau dalam lemak itu jika seandainya suatu bahan makanan itu memiliki lemak yang tinggi akan menghasilkan transparan pada kertas buram tersebut. Dalam uji coba kami di sini mengetahui bahwa minyak adalah bahan uji makanan yang memiliki lemak yang tinggi. Kemudian pada uji kedua kami yaitu protein, amilum. Di sini kami menggunakan tetes sebagai wadahnya, di mana terdapat sini kami mengetahui bahwa yang mengandung amilum adalah roti dan juga nasi. Sedangkan untuk glukosanya sendiri yang mengandung glukosa itu pada uji bahan makanan terdapat roti dan juga kulit telur. Nah teman-teman, pada uji proteinnya kali ini, di sini kami mengetahui bahwa yang mengandung protein itu terdapat pada kulit telur. Dimana kita bisa lihat bahwa di sini dia menggumpal yang menandakan bahwa dia mengandung protein. Kami mengujinya menggunakan alkohol sebagai pengganti dari dioret. Karena di sini kita tidak menggunakan dioret, vinyl ataupun fluoride. Dan sehingga kami menggunakan salah satunya itu diorin, yaitu alkohol sebagai bahan uji pada protein kali ini. Kemudian saya akan menjelaskan juga TKPD soal yang ada bagi teman-teman saya persilakan. Jadi teman-teman, di sini ada beberapa pertanyaan yang harus kami jawab. Yang pertama, apa bahan makanan yang memiliki kandungan glukosa, amilum dan juga protein? Di sini bahan makanan yang mengandung amilum adalah nasi dan roti, sedangkan yang mengandung glukosa adalah pisang dan juga telur. Kemudian yang mengandung protein adalah kulit telur, dan lemak yang mengandung lemak adalah minyak. Pertanyaan yang berikut adalah, pada saat kamu mengoleskan minyak ke atas kertas buram, peristiwa apa yang terjadi pada kertas buram tersebut? Apa yang menyebabkan kertas buram dapat berubah? Karena memiliki kandungan lemak yang tinggi sehingga pada saat meneteskan bahan makanan pada kertas buram tersebut dapat membuat kertas buram ini berubah menjadi transparan. Yang berikut adalah apa perubahan yang ditunjukkan pada bahan makanan jika makanan tersebut mengandung karbohidrat, protein, dan juga lemak. Pada bahan makanan yang mengandung karbohidrat, bahan makanan akan berubah menjadi biru tua dan juga merah bata. Sedangkan pada bahan makanan yang mengandung lemak, kertas buram akan berubah menjadi transparan. Kemudian pertanyaan yang terakhir adalah, jenis makanan manakah yang baik untuk remaja seusia kamu? Jadi jenis makanan, setelah melakukan uji coba, kita bisa memahami bahwa jenis makanan yang dibutuhkan untuk remaja seusia kita adalah makanan yang mengandung gizi seimbang, yang mengandung protein, karbohidrat, mineral, vitamin, dan lainnya. Sekian dari presentasi kami. Ya, jadi tadi pertanyaan dari kelompok 1, ya, kenapa sampai hanya pada bahan makanan yang menguji amilum dan glukosa mengalami perubahan, sedangkan bahan makanan mengandung protein tidak mengalami perubahan, sedangkan di situ kelihatannya menggumpal. Nah,
yang kita tahu bahwa bahan dasar yang mestinya kita gunakan ya, yaitu menggunakan larutan Feling AB, kemudian adanya larutan Benedict, ya, adanya larutan Biuret. Feling AB itu kita gunakan untuk menguji amilum glukosa ya. Kemudian Benedict untuk amilum ya. Sedangkan Biuret untuk menguji protein. Nah, kalau untuk menguji amilum itu terjadi perubahan warna menjadi biru kehitaman. Sedangkan jika bahan makanan mengandung warna ya, mengandung glukosa, maka warna akan menjadi merah bata. Sementara kalau menggunakan Biuret, kalau kita menggunakan Biuret untuk uji protein itu perubahan akan menjadi warna ungu. Namun kita tidak menggunakan Biuret karena kita dibatasi dengan bahan pada laboratorium, sehingga kita bisa menggunakan alkohol. Nah, ketika alkohol digunakan pada bahan-bahan makanan tadi, yang terjadi di situ terjadi penggumpalan atau berbentuk lingkaran. Nah, di situ yang jelas terlihat itu ada pada telur tadi, ya. Bisa dipahami? Ya, baik. Berikan aplaus dulu untuk kelompok yang memberikan kesimpulan terkait materi kita di hari ini. Silakan yang memberikan kesimpulan. Ya, silakan, mari. Ya, berikan aplaus untuk kelompok 1. Kesimpulan. Jadi kesimpulan yang kami dapatkan yaitu untuk menguji amilum bisa menggunakan betadin, amilum dan glukosa bisa menggunakan betadin, untuk menguji protein menggunakan alkohol, lemak untuk sedangkan ketokurang untuk menguji lemak. Sedangkan pada uji coba tadi bahan-bahan yang mengandung amilum yaitu nasi dan juga roti, sedangkan yang mengandung glukosa yaitu pisang, protein yaitu putih telur, dan lemak itu minyak. Kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa memang dengan mempelajari zat-zat makanan ini penting karena kita bisa tahu zat makanan mana yang bisa mengandung gizi yang diperlukan tubuh, sehingga kita dalam mengonsumsi bahan makanan itu tidak berlebihan. Jadi kita sudah tahu oh ini mengandung amilum, yang ini mengandung amilum, berarti kita menemukan bahan makanan yang lain yang mengandung gizi yang lain yang seharusnya tidak terima oleh tubuh. Ya, baik, berikan aplaus. Jadi kesimpulan dari kelompok 1 ya, sangat luar biasa. Jadi materi kita di hari ini yaitu belajar tentang apa tadi? Uji zat makanan. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa manfaat kita mempelajari uji zat makanan yaitu untuk mengetahui zat-zat yang terkandung di dalam bahan makanan. Nah, zat-zat itu yang perlu ya, yang dibutuhkan tubuh, sehingga kita juga bisa mengimbangi setiap zat-zat yang masuk di dalam tubuh, ya. Jika kelebihan zat ataupun kekurangan zat, maka akan berdampak pada tubuh kita. Maka dengan mempelajari uji zat makanan di hari ini, ya kita akan membawa kita ke hal yang positif, ya. Kita akan menjaga gizi seimbang, ya, yang ada di dalam tubuh, menjaga zat-zat sehingga ketika masuk dalam tubuh pun tetap seimbang, ya. Jadi berupa karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air, ya. Itu zat-zat yang diperlukan tubuh. Nah, yang kita pelajari hari ini yaitu pengujian karbohidrat, protein, dan lemak, ya. Oke, berikan aplaus untuk kita semua. Baik, kita akan ada dalam refleksi. Ya, Ibu berharap Anda bisa menjawab soal-soal ini dengan penuh terbuka, ya.
dengan demikian berakhirlah pembelajaran kita di hari ini. Sebelum kita mengakhiri semua proses pembelajaran di hari ini, Ibu minta semuanya berdiri. Mari sama-sama kita menyanyikan lagu sorak-sorak bergembira. 1, 2, 3. Dani pimpin kita dalam doa. Teman-teman semua, serta guru, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat penyataan kami. Kami bersyukur dan dapat menyampaikan kami Bapak dalam pembelajaran pada hari ini. Kami telah mengerti dan dapat memahami dengan baik Bapak berkat-Mu atas materi yang diberikan oleh guru pada kami Bapak. Mohon tuntunan-Mu pada kami agar kami tinggal di rumah kami yang selamat Bapak. Berkati juga guru-guru kami yang masih di sekolah. Bagi mereka agar mereka juga pulang dengan selamat sampai di rumah mereka dengan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Terima kasih Dani. Ya, silakan duduk. Ya, kita boleh mengakhiri seluruh proses pembelajaran hari ini. Semuanya punya selamat siang dan selamat pulang. Kalendo.